Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Lidiana Dwi Rahayu dan Lilis Dwi Susanti akan membawakan materi yang berjudul Qard dan Hiwalah. Pengertian qard. Menurut Bank Indonesia, qard adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu yang ditentukan. Menurut para ahli fikih, qard adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa adanya imbalan. Qard menurut bahasa adalah pinjam-meminjam. Qirad berarti al-qit'u atau cabang atau potongan. Al-qat'u atau pemotongan. Syarat dan rukun qard. Syarat qard yang pertama, bank, yaitu pihak yang menyediakan atau meminjamkan uang. Yang kedua, nasabah, pihak yang meminjam uang tersebut dari bank. Yang ketiga, proyeksi atau gambaran usaha, yaitu tujuan terjadinya ikatan al-qard atau akad qard. Selanjutnya, rukun qard. Yang pertama, peminjaman atau mu'tarid, yaitu seseorang yang harus balik berakal dan tidak mahjur. Yang kedua, pemberi pinjaman atau mu'rid. Dalam qard, seorang mu'rid meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain. Yang ketiga, dalam perbankan syariah, qard dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Yang keempat, barang atau utang dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan. Yang selanjutnya, ijab qabul atau sigot. Ucapan dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, dalil qard. Dalil berlakunya qard terdapat pada Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 11 yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita disuruhkan untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelajarkan harta di jalan Allah. Akad al-qard disunahkan bagi orang yang memberi pinjaman, dengan diperbolehkan bagi peminjam dengan dasar hadis, serta dengan landasan hadis dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Selanjutnya, manfaat sumber dana dan fungsi qard. Manfaat qard. Yang pertama, memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. Yang kedua, merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konven yang di dalamnya terkandung misi komersial. Yang ketiga, adanya misi sosial kemasyarakatan akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Sumber dana qard. Berdasarkan fatwa MUI, pendanaan qard: 1. Bagian modal lembaga keuangan syariah. 2. Keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan. 3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, fungsi qard. 1. Membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan bank konven karena membawa misi sosial di dalamnya. Misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat pada lembaga keuangan syariah. Hikmah qard. Hikmah yang disyariatkan qard terdapat dilihat pada dua sisi, yaitu 1. Sisi dari orang yang berhutang atau mu'tarid, yaitu membantu mereka yang membutuhkan. 2. Dari orang yang memberi hutang atau mu'rid, yaitu dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaan sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami orang lain. Penyajian dan kegunaan qard. Penyajian qard dalam bidang perbankan dan keuangan diatur OJK sebagai berikut. 1. Pinjaman qard bersumber dari modal bank dan dana pihak ketiga akan disajikan pada pos pinjaman qard. Yang kedua,
Penyisihan penghapusan aset pinjaman kod dapat disajikan sebagai pos lawan kontrak account atau pinjaman kod. Kegunaan kod dalam perbankan syariah. 1. Pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. 2. Pinjaman untuk talangan keperluan haji. 3. Pinjaman untuk pengusaha kecil. Dan 4. Pinjaman kepada pengurus bank. Ini adalah pengertian hiwalah. Hiwalah atau hawalah berasal dari perkataan at-tahwilu yang berarti perpindahan, pengalihan, perubahan warna kulit, memikul sesuatu di atas pundak. Secara terminologi, hiwalah adalah pemindah beban utang dari muhil atau orang yang berhutang kepada muhal alaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Sedangkan pengertian hiwalah secara istilah para ulama yaitu menurut Hanafiyah yang dimaksud al-hiwalah adalah memindahkan beban utang dari tanggung jawab muhil atau orang yang berutang kepada muhal alaih atau orang yang berkewajiban membayar. Yang kedua, menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali, al-hiwalah adalah pemindah atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak ke pihak lain. Selanjutnya adalah hukum hiwalah. Hukum hiwalah dibolehkan berdasarkan hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman, dan jika salah seorang dari kamu dihiwalahkan kepada yang mampu, terimalah hiwalah itu. Arti penjelasan hadis tersebut, jika orang yang berhutang memindahkan orang lain atau orang yang mampu, hendaklah ia menerima hiwalah atau pelimpahan itu, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihiwalahkan. Adapun syarat hiwalah. Syarat pertama adalah syarat muhil atau pemindah hutang. Kedua, syarat muhal atau pemiutang asal. Ketiga, syarat muhal alaih atau penerima pindah hutang. Dan yang terakhir, syarat muhal bih atau hutang. Adapun rukun hiwalah. Rukun hiwalah dibagi menjadi 6. Pihak pertama, muhil yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang. Pihak kedua, muhal atau mudhal, yakni orang berpiutang kepada muhil. Pihak ketiga, muhal alaih, yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada mudhal. Keempat, ada hutang pihak pertama pada pihak kedua, muhal bih yakni hutang muhil kepada mudhal. Kelima, ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, hutang muhal alaih kepada muhil. Yang terakhir, ada sigih atau pernyataan hiwalah. Hikmah hiwalah. Adapun hikmah hutang piutang yaitu orang Islam yang dapat memberikan hutang kepada orang Islam lainnya hingga 2 kali mendapat nilai sedekah 1 kali. Kedua, perbandingan pahala menghutangi lebih besar daripada sedekah hingga 18 lipat pahala. Ketiga, terwujudnya sifat tolong-menolong sesama umat dan terbinanya pribadi-pribadi yang penuh kasih sayang dan rasa dekat diri satu sama lain. Yang terakhir, manfaat hiwalah. Akad hiwalah dapat memberikan beberapa manfaat dan keuntungan, di antaranya memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan. Dapat menjadi salah satu fee-based income atau sumber pendapatan non-pembiayaan bagi bank syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.